Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Oktaviani Putri dari kelas 12.1 nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sosiologi sebagai ilmu. Pertama adalah perkembangan ilmu sosiologi, di mana sosiologi ini telah muncul sejak ratusan tahun yang lalu. Auguste Comte merupakan seorang filosof dari Prancis yang mempopulerkan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dalam penelitiannya, beliau menyatakan bahwa jika kita ingin mempelajari masyarakat, maka kita harus menguasai sosiologi dengan tahapan yang lengkap dan terstruktur. Setelah mengemukakan pendapat tersebut, lahirlah ilmu sosiologi yang turut mengemukakan idenya dan membuat sosiologi semakin berkembang. Selanjutnya adalah pendekatan ilmu sosiologi. Yang pertama adalah pendekatan analogi organik yang dikenalkan oleh Herbert Spencer. Pendekatan ini menyatakan tentang memahami karakter manusia dan kaitannya. Lalu yang kedua yaitu ada pendekatan tindakan sosial, di mana pendekatan ini dikenalkan oleh Max Weber. Pendekatan ini berkaitan dengan kepercayaan, penelusuran nilai, dan sikap dan tujuan yang menjadi tuntutan perilaku masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan materialisme dialektis yang dikenalkan oleh Karl Marx, di mana pendekatan ini menganggap bahwa konflik sosial antar kelas di masyarakat itu menjadi penyebab perkembangan dan perubahan masyarakat. Lalu yang keempat adalah pendekatan fakta sosial yang dikenalkan oleh Emil Durkheim. Pendekatan ini berkaitan dengan keteraturan sosial, peningkatan, dan fungsi elemen sosial. Selanjutnya adalah pengertian sosiologi. Jadi, apa itu sosiologi? Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos. Jadi secara keseluruhan kata sosiologi memiliki arti ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Kemudian menurut Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi merupakan ilmu kemasyarakatan yang membahas tentang proses, struktur, dan perubahan sosial. Selanjutnya adalah menurut Paul B. Horton, ilmu sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan dan produk kehidupan itu sendiri. Kemudian, menurut Rousseau dan Warren, ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar sesama manusia maupun kelompok. Selanjutnya adalah ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah empiris, di mana sosiologi disandarkan pada akal dan observasi tanpa menghasilkan spekulasi teoretis. Lalu yang kedua adalah teoretis, di mana sosiologi disandarkan pada observasi lapangan, abstrak yang tersusun dan bersifat logis, serta memiliki hubungan sebab akibat yang menunjukkan adanya teori. Lalu yang ketiga adalah kumulatif, di mana sosiologi diadaptasi dari teori yang sudah ada, lalu diperbaiki dan diperkuat dengan teori-teori sebelumnya. Lalu yang keempat adalah non-etis, di mana sosiologi bertujuan untuk menjabarkan masalah lebih jelas tanpa mencari titik salahnya. Selanjutnya adalah hakikat sosiologi, di mana sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang ada di masyarakat. Sosiologi ini juga merupakan disiplin ilmu normatif yang berfokus pada masalah yang terjadi pada saat ini. Lalu sosiologi pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan murni. Selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan berfokus pada pola dan bentuk peristiwa yang terjadi di masyarakat secara keseluruhan. Adapun tujuan dari sosiologi adalah untuk menghasilkan pengertian, pola umum, prinsip, hakikat, hukum, sifat, isi, dan struktur yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan empiris yang berkaitan dengan mempelajari interaksi antara manusia dengan menggunakan metode terkait. Selanjutnya adalah metode sosiologi. Yang pertama adalah metode kualitatif, merupakan metode yang dapat diaplikasikan dengan cara memaknai atau menjabarkan data hasil dari penelitian. Lalu yang kedua adalah metode kuantitatif, merupakan metode yang dapat dilakukan dengan cara meneliti gejala yang ada menggunakan indeks, formula, data maupun indeks. Lalu yang ketiga adalah metode eksperimen,
di mana dalam memecahkan masalah sosial, kita dapat menggunakan penelitian atau eksperimen untuk menarik kesimpulan yang akurat. Selanjutnya adalah hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi karena mengkaji tentang kehidupan masyarakat berdasarkan cara mereka dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama adalah Auguste Comte yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Beliau telah mengemukakan poin-poin terkait sosiologi seperti identifikasi sosiologi, kemudian gejala sosial, tahapan pemikiran manusia dalam sosiologi, dan fakta kolektif terkait dengan hukum-hukum tertentu. Kemudian yang kedua adalah Charles Horton Cooley, ini mengemukakan bahwa sosiologi berhubungan dengan hubungan timbal balik manusia yang meliputi dominasi kelompok, keluarga, atau tujuan individu atau kelompok. Selanjutnya adalah Emil Durkheim yang mengemukakan tentang fakta-fakta sosial seperti cara berpikir, cara berpakaian, cara bertindak, adat istiadat, dan perasaan. Kemudian ada Karl Marx yang berpendapat mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Lalu ada Max Weber yang berpendapat bahwa sosiologi ini berkaitan dengan tindakan sosial seperti asas, sarana, objek, dukungan, dan konflik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.